ada manfaat, ada barokah gitu. Misalnya kita nih ada 7 orang misalnya, usulan kita ya, kita malam apa nanti kajian berikutnya, nah gitu kan, akhirnya diputuskan malam Ahad. Nah maka apa? Maka kita cakap astagfirullahalazim gitu ya. Nah gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, ya alhamdulillah. Nah gitu. Dari ke-7 orang yang mengusulkan itu. Maka musyawarah itu penting, apalagi dalam organisasi, dalam rumah tangga itu harus musyawarah itu. Gitu ya. Supaya apa? Supaya rukun, ujung-ujungnya damai, rukun. Nah, sentosa, makmur, nah gitu. Kesana, nah gitu. Ya, kalau 7 orang itu beda-beda, ketika diterima salah satu, maka astagfirullahaladzim. Usulan kita yang enggak keterima, alhamdulillah. Nah gitu. Ini ilmu baru juga. Di luar bahasa Arab, ilmu baru. Ya, masalah pulpen. Nah gitu. Nah itu. Iya, karena kan ini kan keputusan kita, keputusan apa ya? Ya memang secara zahir keputusan manusia gitu. Maka ya itu tadi. Ya, karena ini keputusan kita, keputusan manusia, maka ya itu tadi. Mudah-mudahan keputusan kita ini barokah, nah gitu. Nah gitu. Ya, karena kita kan nggak tahu tentang keputusan kita ini kedepannya baik atau tidak. Nah gitu. Nah gitu ya. Itu kalau musyawarah itu kayak gitu. Nah gitu ya, musyawarah. Nah gitu. Tapi sekarang ini memang jarang orang-orang itu musyawarah itu, sayangnya ya jarang, tapi masih ada gitu. Masih ada, masih banyak ya di masjid-masjid itu alhamdulillah. Nah gitu. Nah gitu ya. Mana tadi itu? Tuh, ya syukron, terima kasih. Nah, gitu ya. Terima kasih. Nah ini kita niatkan ke Allah terima kasihnya ya. Walaupun secara zahir kita ngucapin ke Ali gitu kan. Nah karena Ali juga ya dari Allah juga, dia bisa tulis bagus gitu kan. Dia bisa gerak, itu kan digerakin Allah. Maka dengan niat ke Allah gitu. Terima kasih. Nah gitu. Ya Ali, wahai Ali. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Khatti, tulisanku bagus, tulisanmu lebih bagus, lebih indah ya. Tuh. Nah gitu, memuji ya. Nah memuji. Dan juga memang memuji itu ya ya nggak masalah gitu. Tetap kalau kita memuji itu ya ke Allah gitu ya. Karena semuanya itu kita ke arahnya itu ke Allah gitu. Nah gitu. Ya pujian atau apa gitu ya. Tuh, ditanya, siapa pemuda yang bersamamu, wahai Ahmad? Sepertinya dia adalah saudaramu. Ya, dia adalah saudaraku, saudara kan kandung. Ya, saudara kandung ya. Sakit gitu ya. Saudara apa? Saudara kandung. Saudara kandung. Ya. Apakah dia lebih tua darimu atau lebih muda? Maka kata Ahmad tadi, dia lebih muda dariku. Jadi saudaranya muda apa tua? Tahu lagi? Muda. Saudarinya muda. Kalau Ahmad ini tua lebih atau tua? Lebih tua. Lebih tua. Nah gitu. Gitu ya. Lebih tua. Nah gitu. Jadi ada penjelasan. Yang kayak gini ini harus ada penjelasan. Harus ada syarahnya. Gitu. Ada catatan kakinya. Kalau di buku harus ada catatan kaki. Apa yang dimaksud dengan akbar? Apa yang dimaksud dengan yaitu asghar? Gitu. Apa yang dimaksud di situ? Nah kalau nggak ditulis maksudnya di catatan kaki atau di syarahnya, ya maka kita nanti bingung, salah pemahaman gitu. Maksudnya bingung, akhirnya salah pemahaman. Gitu. Ya. Nah bisa salah pemahaman kita. Iya. Kalau dari tulisannya, iya, dari tulisannya besar ternyata tua, dari tulisannya kecil muda. Gitu. Iya kan? Nah gitu. Yang seharusnya yang kita pahami itu masalah umur, malahan yang kita pahami masalah tinggi badan. Gitu ya. Masalah kecil badan. Kan salah benar penangkapan kita nantinya gitu. Apalagi kalau kita mau mengamalkan Al-Qur'an kan. Nah bahaya gitu.
nanti kita bahaya. Nah gitu. Makanya ada penjelasan itu pasti ada di kitab ya, di hadis, di Quran pasti ada penjelasannya. Nah gitu ya. Nah, harus ada itu penjelasannya supaya kita nggak salah tangkap ya, kita nggak salah yaitu tangkap. Nah gitu. Nah baru kita tadi pembahasan terakhir menanyakan masalah asrama ya, asrama. Nah gitu. Asrama yang disediakan oleh pendidikan tersebut ya, bukan asrama kayak kita kontrak, bukan. Gitu. Memang bisa mengarah ke kontrakan atau kos, cuman lebih pasnya yang disediakan oleh pihak kampus atau sekolah gitu, yang masuk di sini. Masih satu kompleks gitu asrama di sini ya, masih ada masih ada ikut ke itu tadi, lembaga tadi asramanya ya. Nah kalau Ahmad itu asrama kelima, kalau Ali asrama yang ke-8. Mana yang lebih baik tadi? Masih ingat? Asrama yang mana yang lebih baik tadi? Asrama yang ke-5. Asrama yang ke-5 yang lebih baik karena kamar-kamarnya luas ya, lebih luas, jendela-jendelanya lebih besar ya. Toiletnya lebih bersih dan ranjang-ranjangnya lebih lebih bagus. Nah gitu ya. Maka ini adalah tentang yaitu perbandingan ya, tentang yaitu perbandingan. Pertama, perbandingan antara 14 siswa dengan 19 siswa, perbandingannya bukan. Terus ada perbandingan juga tadi itu masalah tulisan. Ya. Terus masalah tadi, muda tua, kan dikaitkan tadi itu kan ya, dikaitkan, disinggung gitu. Terus yang terakhir tadi masalah perbandingan masalah asrama. Nah, gitu. Lebih baik. Namanya perbandingan. Ya, perbandingan namanya. Dan kalau di sini lebih ke paling atau lebih ke lebih, kira-kira yang sering yang kita jumpai sekarang ini, apakah yang lebih atau yang paling? Kira-kira yang lebih, kalau diperhatiin yang sering lebih ya, yang lebih. tadi yang lebih yang ya kan? Lebih kan yang sering dipakai, lebih banyak katanya tadi kan, siswa-siswa lebih banyak ya kan, ya kan. Terus masalah tulisan tadi lebih bagus ya kan, lebih bagus. Terus masalah usia tadi lebih muda atau lebih tua ya kan, lebih kan. Terus masalah asrama yaitu lebih baik, lebih bersih, jadi lebih tuh kalau kita perhatiin, karena memang di sini nih bagian masalah lebih gitu. Kalau masalah palingnya nanti gitu maksudnya, cuman ada tapi nanti paling tinggi ya. Nah gitu ya. Nah kalau masalah siswa-siswa itu tadi, itu hitungannya kelas ya, hitungannya dari kelas, antara satu kelas dengan kelas yang lain ya kan, dua tuh ya, yang tak share di grup itu kan dua, masalah dua, satu dengan satunya. Nah ini bicara masalah kelas. Nah gitu ya, yang siswa-siswa tadi. Nah gitu. Tulisan jelas dua tulisan kan, 2 orang tulisan. Masalah usia 2 orang juga ya. Masalah asrama 2 juga, 2 asrama. Nah, berarti kan masih dua kan ya kan, 2 kelas, 2 tulisan, 2 usia ya, si adik kakak tadi 2 asrama. Nah gitu. Nah karena dua semua, berarti betul ya, lebih dikaitkan dengan lebih. Gitu ya, lebih, bukan paling itu nah gitu ya. Nah gitu ya. Nah contoh umat Islam di Indonesia terbanyak nah gitu ya kan, terbanyak di dunia. Umat Muslim di Indonesia terbanyak di dunia. Dengan kata lain kan, Indonesianya satu, negara-negara itu banyak gitu. Nah gitu.
kan negara itu kan 200-an. Jadi ibaratnya di Indonesia itu satu dengan 200-an negara. Jadi wajar terbanyak, terrame, terpadat misalnya gitu kan wajar. Nah, gitu kan? Nah, benua Asia, benua terluas di dunia. Nah, berarti kan bandingannya dengan Asia satu benua dengan 4 benua, gitu kan berarti kan? Nah, gitu. Ya kan? Maka ter gitu. Cina, penduduk Cina ya, terbanyak di dunia, gitu kan. Nah, wajar dia. Karena Cina dengan 200 negara. Nah, gitu. Paham ya? Nah, kayak gitu. Rusia, negara terluas peta wilayahnya. Rusia itu terluas. Nah, gitu. Nah, gitu. Kan sering sih kita kalau buka-buka Facebook itu kayak gitu, atau buka-buka status apa IG atau apa gitu. Kan ada status kali lewat kayak story gitu kan. Ter gitu. Ya kan? Kota terbesar. Sungai terpanjang di dunia, kota tersibuk di kota terkotor di dunia. Nah, gitu kan? Kota tersantai, negara tersantai di dunia. Nah, gitu. Ya. Kan ada kayak gitu, ter kayak gitu. Itu dengan kata lain paling gitu. Dengan istilah atau sama dengan paling ter itu. Gitu, ya. Nah, gitu. Masjidil Haram, masjid terbesar di dunia. Gitu. Ya kan? Tapi nanti pembahasannya nanti. Nah, gitu. Ada pembahasannya. Gitu. Ya, pembahasannya itu nanti entah di latihan apa ketiga, apa latihan keempat, atau latihan kelima gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ini adalah materi-materi yang berhubungan dengan satu dengan satu. Ya, satu dengan satu yang kita maknai, ya, yaitu dengan makna yaitu lebih. Ya, lebih. Nah, gitu. Ya, berarti satu dengan satu, ya, ingat. Ya, satu dengan satu lah lebih. Kalau satu dengan banyak berarti ter atau paling. Ya, ter atau paling. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarinu, latihan. Latihan yang pertama, ya, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pada pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Nah, ini naat man'ut ya. Nah, ini jamaknya adalah jamak ghairul akil. As'ilah itu jamaknya adalah jamak ghairul akil. Maka sifatnya satu, mu'annas juga. Nah, gitu ya, atiyah. Atiyah itu kan mufrad mu'annas. Ya, mufrad mu'annas. Man'utnya itu jamak ghairul akil. Nah, nomor 1, kam taliban fi fasli Ahmadu. Harokati dulu sebelum terjemahkan. Ahmadu atau Ahmada? Ahmadu kalau dia sendirian, ya. Tapi kalau dia jadi satu kalimat kayak gini berarti Ahmada, karena dia sebagai Maf'ul. apa? Agar mencorib. Maf'ul Ya, bih. betul. Dia isim ghair munsharif. Posisi dia di kalimat ini Maf'ul bih. Maf'ul Maf'ul bih bih. Sebagai objek. berarti Sebagai ada objek. kata kerja. Berarti sebelum Ahmad ini ada kata kerja. Ada fiil kam taliban atau fiil fa'il. bebas. Nah, maka terjemahannya, maka ujungnya terjemahannya gini. Di kelasnya Ahmad. Berarti kalau saya terjemahin di kelasnya Ahmad, berarti Ahmad itu sebagai Fa'il. Objek. mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf Pasrah. ilaih. Nah, gitu ya. Gitu. Seolah-olah kelasnya itu kelasnya Ahmad. Ya. Seolah-olah kelasnya itu kelasnya Ahmad. Ya. Nah, gitu.
Nah, gitu. Nah, perhatikan terjemahannya. Berapa siswa di kelasnya Ahmad? Berarti fasli mudhof, Ahmada mudhofun Iya. ilaih. Mestinya Nah, itu ya. Ahmadi, tapi karena Kalau Ghairu kita mau munsharif ya. bicara tentang harokat akhir. Berapa siswa di kelasnya Ahmad? Iya. Nah, gitu. Fi Ya, jangan mahalli sampai kita bilang ini munada, jangan. Karena nggak ada iya. Karena nggak ada iya. Ya, mahalli jarrin juga. kecuali kalau ada iya, berarti tidak munada. Berarti tidak munada. Karena di sini nggak ada iya, berarti dia sebagai ilaih. Nah, sedangkan isim ghair munsharif itu kalau majrur atau ilaih, ya, maka dia dengan fathah. Dengan fathah, ya, di pelajaran terakhir juz awal itu fathah majrurnya pelajaran 23 jilid 1, majrurnya isim ghair munsharif itu dengan fathah. Nah, nasab fathah. Nah, gitu. Ini ilaih ini. Ini ilaih. Tuh, kelasnya Ahmad. Kelas milik Ahmad. Kelas punya Ahmad. Nah, karena kelasnya ada Ahmadnya. Jadi seolah-olah ada kepemilikan, penyandaran. Al-Idhofah ini kan penyandaran, kepemilikan. Nah, gitu. Kalau Ahmad nggak ada di kelas itu, maka itu bukan kelasnya Ahmad. Gitu. Ya. Atau Bapak Abdullah. Pak Abdullah misalnya mau mewakilin cucu, misalnya. Ya. Pasti Pak Abdullah nanya, kelasnya cucu saya di mana ya? Kelasnya anak saya di mana ya? Ya kan? Sering kan kita nanya kayak gitu kan? Ya. Gitu. Kalau lagi pembagian raport itu, kan kita bingung, A apa B apa C apa D apa E ya? Bingung ya saya ya. Mana ya? Nanya akhirnya. Gitu kan? Nanya. Kelasnya adik saya di mana? Kelasnya anak Suaranya hilang lagi. Suaranya hilang, Ustaz. Seperti jaringan. suaranya terdengar suaranya? Ya, baru masuk. Terdengar. Baru masuk lagi ya. Putus. Pertama sinyal, yang kedua kayaknya salah pencet kayaknya. Nah, gitu. Jadi Ahmad tadi sebagai apa? Supaya kita nggak lupa lagi. Mudah filah. Udah mulai. Mudah pilih. Ya, contohnya apa? Contohnya Pak Husin. Ya, Pak Husin mau ngewakilin cucunya Pak Husin di sekolahan kumpulan bagi rapot. Kata Pak Husin, kelasnya cucu saya yang mana ya? Kelasnya cucu saya di mana ya? Nah, gitu kan? Maka kelasnya cucu, kelasnya anak, kelasnya adik itu adalah mudhof dan mudhofun Ya. mudhofun ilaih. Gitu. Jadi kita nanyanya itu pakai mudhof ilaih. Kalau kita nggak nanya mudhof ilaih, kita nggak akan ketemu. Mau dari pagi sampai sore sampai malam nggak bakal ketemu kelasnya. Jadi di pertanyaan itu harus disertakan mudhof ilaih. Gitu. Ya, harus disertakan. Gitu. Kenapa? Kalau nggak kita sertakan, kita nanyanya gini, di mana? Di mana? Ya, orang nggak akan ngejawab kalau kita cuman di mana? Di mana? Ya nggak bakal ketemu.
mau keliling-keliling 100 kali pun. Tapi kalau kita nanya gini, di mana kelasnya anak saya, baru ketemu. Kalau kita nanya di situ, di siswa atau guru, baru ketemu, gitu, ya. Jadi Fasli Ahmada ini adalah mudhafun ilaih. Nah, sekarang kita fokus cari jawabannya, ya. Kita akan mencari jawabannya. Jawabannya apa? Tis'ata asyar. Keduanya fi fasli. Fi Kira-kira? fasli. Apa? Asarota. Fi fasli. Fi fasli. Tolibun ya. Fasli Asarota. Tis'ata. Tis'ata yang asyar. yang nomor 1 itu adalah fi fasli Ahmada, karena nanyanya kelasnya Ahmad, maka fi fasli Ahmada tis apa kata Pak Husin tadi, tis asaro asaro ditambahkan toliban gitu ya. Gitu ya, apa belasan, adat ma'adud belasan ya. Mas artinya udah betul ya, antum bilang ata asar itu udah betul. Maka jawabannya fi fasli Ahmada tis'ata asaro toliban, sebagai ma'adud. Tolibnya itu harus disertakan di situ. Kenapa? Karena dia jadi ma'adud di situ. Kan adat itu kan harus ada ma'adudnya. Gitu, atau ma'adud harus ada adatnya. Nah gitu ya, nggak masalah antum angka-angkanya disebutkan, nggak masalah. Nomor yang kedua, mana tadi nomor kedua? Kam toliban fi fasli aliyin. Kenapa? Ini Dibaca jawabannya. aliyun bukan aliyun? Kenapa? sama mudhaf ya. Karena dia mudhafun Alien ya. Karena dia mudhafun ilaih. Berapa siswa di kelasnya Ali? Jadi nya itu milik. Milik itu adalah penyandaran. Penyandaran itu adalah al-idhofah. Nah, gitu. Berapa siswa di kelasnya Ali? Maka kita cari jawabannya di sini. Fi fasli Ali. Berapa adat ma'adudnya? Fi fasli Ali. Arba'ata Asaro. toliban Toliban. Oh iya. Fi fasli aliyin sab'ata asaro toliban. Nah, gitu ya. Nah, Fi gitu. fasli Adat toliban ma'adud. Nah, gitu. Ya, adat ma'adud namanya. Gitu. Nanti dibahas nanti di sini tuh adat ma'adudnya tuh. Nah, gitu, mendekati. Nomor ketiga atau yang di bawahnya ya, man atwalu tolibin. Nah, ini ada pembahasannya. Kenapa nggak tolibun? Man atwalu tolibin karena dia mudhafun ilaih. Fi fasli Ahmada. Nah, gitu. Ya, ilaih juga sama kayak talib juga. Artinya apa? Siapa Yang siswa Siapa yang paling tinggi? tinggi di kelasnya Paling tinggi. Ahmad, Ahmad. Ya, yang lebih tinggi ya. yang lebih tinggi Siapakah siswa yang lebih yang lebih tinggi tinggi di kelasnya Ahmad? Ahmad? Nah, gitu ya. Bahasanya kayak gitu ya. Ahmad. Maka jawabannya adalah atwalu tolibin, ya, dengan arti siswa yang paling tinggi. Fi fasli Ahmada, apa nama orangnya? Ibrahim. Siapakah? Usman Apa? Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim.
Tawili. Ya. Jadi jawaban nomor ketiga adalah Tawali. atwalu talibin fi fasli Ahmada Ibrahimu. Ya, kita lihat di sini ini di tengah-tengah bawah, tengah-tengah di bawah tuh ya, tuh. Nah, walu. Kalau dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, bagi 9. Ini barisan yang 9. Ya. Fi atwalu talibin, karena ini kan menjawab ya, atwalu talibin fi fasli Ahmada Ibrahimu. Gitu. Dengan arti siswa yang lebih tinggi, betul, atwalu lebih tinggi di kelasnya Ahmad adalah Ibrahim. Nah, gitu. Nah, ini namanya jawaban ya. Jawaban. Nah, gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi agak mirip juga nanti jawabannya di nomor yang keempat. Agak mirip awalnya. Pertanyaan nomor yang keempat di sini, waman atwalu talibin fi fasli aliyin. Hamid. Ya. Dan siapa siswa yang lebih tinggi di kelasnya Ali? Di Kalau kelas disingkat Ali, menggunakan nama itu tadi apa? Hamidun. Hamidun. Hamidun, kalau jawaban singkatnya Hamidun. Nah itu. Tapi panjangnya atwalu talibin fi fasli aliyin Hamidun. Gitu. Ya, kalau mau ditambah gitu. Ya. Kayak apa ya? Kalau kita ngobrol itu kita jelasin gitu. Kita jelasin agak-agak panjang, agak jelas gitu. Nah, gitu. Ya. Kayak gini aja. Nah, kayak gini. Kayak saya nanya sama Akhi Ismail. Akhi Ismail, di rumahmu yang tinggal siapa aja? Nah, gitu kan. Nah, kata Akhi Ismail, orang tua. Gitu. Orang tua. Nah, atau Akhi Ismail bilang gini, yang tinggal di rumah saya selain saya adalah orang tua, adik saya, kakak saya, abang saya. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi nggak langsung orangnya. Boleh, langsung orangnya boleh gitu, nggak masalah. Benar semua langsung ke inti itu benar, atau ada point to the point. Nah, gitu itu boleh, bisa. Ya, lengkap bisa, singkat bisa, dan dua-duanya benar juga. Gitu. Nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada. Nah, gitu ya. Kamu ke sekolah hari apa? Rabu. Nah, boleh, bisa. Atau jawabannya, saya ke sekolahnya itu hari Rabu. Nah, itu boleh juga. Ya, sama-sama boleh. Nah, gitu. Ya, nggak masalah. Benar semua. Tepat semua. Nah, itu ya. Nah, atwalu lebih tinggi. Talibin yaitu ileh ya. Jadi atwalu itu mudhof, talibin itu mudhofun ileh. Walaupun memang penjabarannya memang belum dijelasin di sini gitu. Dalam artian kenapa isim tafdhil itu harus mudhof gitu kan? Ya memang kalau di sini belum ada pembahasan khususnya, belum ada. Atau keterangan atau catatan kakinya belum ada. Catatan kaki mengapa isim tafdhil kalau kayak gini ini harus mudhof memang belum ada. Tetapi minimal kita sudah tahu bahwa kalau kayak gini ya, atwalu talibin atau aksaru talibin atau asgharu talibin ini mudhof ilaih. Minimal kita sudah tahu bahwa ya ini adalah mudhof ilaih gitu. Kita minimal sudah tahu dulu harokatnya. Kalau masalah penjelasannya, penjabarannya, keterangannya, nah itu bisa menyusul gitu. Bisa
bisa menyusul masalah asal usulnya, itu bisa menyusul. Minimal kita sudah tahu gitu ya, minimal kita sudah tahu. Nah gitu. Nah kalau alasannya itu menyusul, nah gitu ya. Nah gitu. Nah kita akan membahas satu latihan lagi ya, latihan yang kedua ya, latihan yang kedua atau at-tamrin as-sani, latihan yang kedua. Banyak latihannya. Do ya, fil amr, do kata perintah, yaitu letakkanlah atau taruhlah. Nah gitu ya, bahasa kita sesuai dengan bahasa kita. Kita pakai bahasanya gimana tuh? Taruhlah atau letakkanlah atau posisikanlah. Nah gitu. Hazihil alamata, ternyata di sini ini alamata ternyata gitu. Nah gitu ya. Kenapa? Nggak ada hazi, tetap alamata. Adanya hazi ya tetap alamata. Contoh, misalnya ada inna misalnya. Kalau ada inna maka gini, inna hazihil alamata. Inna hazihil alamata. Kalau laisa hazihil alamatu. Gitu. Ternyata walaupun ada do fil amr maka alamata, nah gitu ya. Maf'ul bih gitu. Cuma memang ada badalnya gitu di sini. Memang ada kaitan badal juga. Intinya adalah kalau untuk jabatan itu maf'ul bih. Nah gitu. Jadi ada hazi atau nggak ada hazi tetap alamata. Kalau kita kan dulunya kan waktu belajar itu kan hazil alamatu, hazil alamatu. Ternyata setelah didalami ternyata hazil alamata gitu. Terkecuali kalau nggak ada do. Kalau do nggak ada maka hazil alamatu dia. Kalau do-nya nggak ada, dihilangin, ditutup. Karena ada do atau fil amr lah pokoknya, maka dia alamata. Oh, karena ada fi'il amar ya. Iya, kan ada fil amr gitu ya. Nah gitu. Fa'il maf'ul. Nah kayak gitu. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek, betul? Objek ya. Iya. Objek. Jadi maf'ul itu iya. Jadi maf'ul itu nah gitu. Nah nanti kita tinggal itu tadi kita tahu ini maf'ul apa, nah gitu. Kan maf'ul itu kan banyak ya. Maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli. Iya kan? Ada lagi satu lagi apa itu? Pokoknya ada lagi. Cari aja di Jurumiyah babul maf'ul, babul maf'ulu bih, babul maf'ulu apa, babul maf'ulu apa. Nah itu. Cari aja di situ. Nah gitu ya. Nah itu ya, jadi hazil alamata tak dulu kita hazil alamatu waktu di gini satu kan. Nah di sini akhirnya kita paham kan, dibuka gitu kan, bahwa bukan hazil alamatu tetapi hazil alamata gitu. Amamal jumali, nah ini baru jumali. Kenapa? Karena ada zorof sekaligus mudhof. Majrur. Amamal jumalil sahihati, nah itu udah benar. Waktu kita dulu juga kayak gitu benar ya, amamal jumalil hati-hati, karena sahihati ini jadi naat gitu. Ini sudah benar. Wahazihil alamata, tetap ada wau atau gitu, terkecuali kalau nggak ada wau atau. Jadi dia hazil alamatu. Jadi atof ini kayak menyambungkan, semacam menyambungkan gitu, kayak menggantikan ado atau apa, nah kayak gitu. Wow itu, atof itu, nah gitu, ya, gitu. Jadi seolah-olah ada do ya di sini ya. Jadi seolah-olah ada do. Wahazal alamata, silang ya, tanda silang. Nah, amamal jumali tuh sama kayak di atas. Amamal jumali ya, mudhof ilaih. Allati tetap allati karena ada ya sukun. Iya kan? Ada yang sukun kan? Tetap allati dia.
Gak mungkin kan alatu kan, alata gitu kan. Laisat, laisat sukun ya, taknya sukun betul. Laisat, betul. Soke. Laisat, nah gitu. Berarti tidak soke ini. Kalau dulu kita sohihatu, kalau ini sohihata. Kenapa? Karena dia menjadi isim ina atau khobar laisa atau isim laisa. Oh iya, kena Laisa ya. Khobar Kobar Laisa. Nah, sedangkan khobar laisa itu harus Fatkah. gitu kan? Kabar. Harus fathah. Nah, ya beda dengan inna. Kalau khobar inna itu adalah dhammah, maka khobar laisa itu adalah fathah. Nah, gitu. Kenapa? Karena mereka beda kelompoknya. Kalau inna kelompok inna, kalau laisa kelompoknya kana. Gitu. Kalau karena beda kelompok, ya jelas beda masalah harokat. Gitu. Walaupun sama-sama punya isim, sama-sama punya khobar, tetap harokatnya beda karena kelompoknya beda, sahabatannya beda gitu. Ya. Nah, jadi kalau dulu kita sohihatu itu salah, ternyata sudah dibukakan karena kita belajar benar-benar sungguh-sungguh, dibuka, bukan sohihatu menjadi sohihata. Nah, gitu ya, sohihata gitu sekarang ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu kan, dulu itu kan kita nggak belajar lesa ya kan, kita nggak belajar lesa. Coba cari dari halaman 5 sampai 123 jilid 1 nggak ada gitu. Nah, gitu kan, baru ada di jilid kedua. Nah, berarti karena sudah tahu tentang laisa, berarti tahu bahwa sohihah ini adalah khobar laisa gitu. Terus isim laisanya mana gitu kan? Iya. Isim laisanya mana? Yaitu domir mustatir. Domirnya domir apa? Domirnya domir Domir huwa. Iya. iya, domirnya iya, domir mustatir namanya. Nah, itu sebagai isim laisa. Sedangkan sohihata yang di ujung ini adalah khobar laisa. Nah, itu. Nah, gitu. Ya. Akhirnya sekarang kan kita tahu kan, apalagi orang yang nggak belajar lebih nggak tahu lagi. Nah, sekarang kita yang belajar sekarang tahu ya bahwa sohihata yang di akhir ini adalah fathah, sedangkan yang di atas alamah itu alamata. Gitu. Sekarang kita paham, sekarang tahu sekarang kan, tuh karena kita yaitu belajar sekarang, alhamdulillahnya gitu. Nah gitu, apalagi kita manusia kan, manusia itu kan sering salah dan lupa, dua itu ya kan, manusia itu lupa dan yaitu salah. Nah gitu ya, lupa dan salah. Nah gitu ya, semua manusia. Nah gitu ya, semua manusia. Nah, kalau Nabi Muhammad bagaimana? Kalaupun dia salah dan lupa, itu sebagai contoh gitu ya, mencontohkan. Nah gitu, umatnya bahwa ada loh sholat yang ini kodok gitu, ada loh sholat yang kalau kesiangan itu tetap dilakuin sholat subuhnya. Nah gitu ya, itu mencontohkan kalau Nabi itu. Nah gitu ya, kenapa? Karena Nabi juga manusia, tapi beliau manusia yang sempurna. Nah gitu ya, manusia yang sempurna. Nah gitu, walaupun sama-sama manusia, apapun yang beliau lakukan itu sebagai contoh kita gitu, sebagai contoh kita gitu. Kalau kita kesiangan semuanya bagaimana, dicontohin sama Nabi. Nah gitu, kalau kita sholat sunnah itu gimana, dicontohin sama Nabi. Gitu. Nah gitu ya, jadi kita belajar bahasa Arab ini kalau salah ya wajar gitu, karena kita manusia bukan malaikat gitu ya. Nah gitu. Jadi jadinya ini Hazin Allah mata. hadi ya. Allah mata. Oh iya Terus iya. amamal jumalis sohihati ya, yang sohihah yang awal, wa hazil alamata amamal jumalil lati laisat sohihata. Nah gitu. Ya, gitu.
Itu harokat yang tepat. Kenapa kita bisa memberikan harokat yang tepat pada malam ini? Karena kita sudah tahu. Nah, karena kita sudah tahu. Nah, gitu. Nah, itu. Ya. Nah, tahu kan sekarang alhamdulillah kita kan. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Nah, itu. Ya. Nah, gitu. Karena kita tepatnya salah dan itu lupa. Nomor 1 ya harokatnya at-talibul jadidu ya naat man'ut allazi isi bausul ja'a fil madi amsi tuh amsi ya kosakata yang maknanya adalah kemarin gitu ya kemarin ya matu usama. Nah gitu ya soke. Nah maka kalau kita kotor dan sohe maka apa Soke. betul benar sesuai gitu bahwa siswa yang baru datang kemarin itu namanya adalah usama berarti sohe ya kita bisa lihat di halaman sebelumnya ya. Nah gitu yang baru sebagai itu apa tuh? Hah? Usama tuh apa Usama? Kita perhatikan di sini mana tadi ismuhu usamatu. Nah kalau masalah harokat Ya. bisa dibilang ya itu fa'il kayak gimana fa'il itu contohnya kayak itu tadi Masya Allah kayak gini syafahullah. Nah Allah itu sebagai apa fa'il. Kalau kita nyoret kitab gundul itu kita kasih huruf fa menandakan bahwa itu adalah fa'il ya. Kalau nyoret kitab gundul itu kita kasih fa menandakan bahwa itu fa'il. Kalau itu khobar berarti kita kasih tanda kho berarti itu khobar. Kalau mim berarti mubtada. Gitu. Nah itu ya. Nah itu sebagai fa'il. Kan fa'il bisa kan dari isim ya fa'il ya. Karena memang isim ya. Fa'il. Nah gitu kan fi'il, fa'il, maf'ul bih, maf'ul gitu kan. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau fi'il ya jelas fi'il, kalau fa'il itu isim. Ya. Isim marfu. Ya kan isim kan? Kalau fa'il itu kan isim pasti kan? Ya isim marfu. Marfu ya. Kharaja Muhammadun. Isim marfu, fa'il isim marfu yang terletak Maka setelah Muhammadun sebagai apa? Kharaja Muhammadun sebagai fa'il. fa'il. Gitu. Fa'il kan? Yang sapa itu kalau bahasa Jawanya itu kalau lagi ngaji kita gundul itu sapa nah gitu. Berarti sapa itu adalah fa'il. Dulu itu kami kayak gitu kalau mau nerjemahin fa'il itu tuh pakai sapa gitu. Nah, gitu. Wis manjing sapa kijait misalnya gitu. Ning apa? Rumah misalnya gitu. Kan pakai bahasa itu. Kalau di pondok itu kan pakai bahasa kayak gitu. Wis metu sapa ki amar nah gitu. Ya, yang itu tadi fa'il tadi. Apa fil masjid ning masjid nah gitu. Nah jadi fa'il ya yang usama tadi ya gitu namanya usama karena memang ada yang namanya mubtada muakhar khabar muqaddam mubtada muakhar kayak di pelajaran sebelumnya itu. Nah gitu ada ya namanya apa itu mubtadanya diakhirkan khabarnya diawalkan. Nah kalau ini fa'il ya usama ya namanya adalah usama gitu ya kayak safahullah semoga menyembuhkan Allahu sapa Allah. Nah gitu kan nah gitu Namanya Usama. nah gitu ya fa'il ya nah gitu karena mayoritas ada domirnya sebelum yang dituju tadi. Jadi ada domir tahu gitu.
Nah gitu. Sebelum yang ujung Bukan tadi. mubtada akhir ya, Ustaz ya. Kira-kira. Iya, karena ada mubtada akhir. Makanya kalau nggak Iya, fa'il, dia mubtada akhir gitu. Mubtada akhir kayaknya. Kayaknya, nah gitu. Kayaknya mubtada akhir kalau ini. Kayaknya kalau ini. Soalnya Iya, bukan. kalau fi'il fa'il Bukan berarti kan fa'il. harus ini ya. Kalau fi'il fa'il itu berarti harus ada fi'il ya. PL plusnya di depannya kan. Iya. Iya. Ya, kayak itu tadi. Kayak menyembuhkan. Raja Muhammadun. Semoga menyembuhkan itu kan fi'il. Menyembuhkan fi'il, ya hu-nya itu adalah fa'il, Allahu Allah. Semoga menyembuhkan Allah. Semoga menolong Muhammad. Semoga menolong kepadanya Muhammad. Berarti fi'il fa'il ya. Semoga menolongnya Muhammad gitu. Nah, berarti karena di sini nggak ada fi'il ya. Karena di sini nggak ada fi'il, berarti ini ya. Berarti itu tadi ya, mubtada yang diakhirkan berarti. Jumlah ismiyah ini kayaknya, tapi mubtada. Iya, jumlah ismiyah itu kan Bukan jumlah itu tadi kan mubtada khabar ya. Tuh. Iya. Karena intinya adalah kalau nggak ada fi'il berarti itu tadi mubtada muakhir berarti mubtada yang diakhirkan. Karena kalau kita lihat memang nggak ada ini sih nggak ada fi'il madinya gitu. Kalau ja'a itu kan sudah beda lagi ceritanya gitu. Masalah siswa yang datangnya kemarin gitu kan. Kalau masalah ja'a itu kan artinya dia nggak berpartisipasi di sini. Nah, berarti ismuhu itu berarti adalah khobar muqaddam berarti ya. Terus usama itu mubtada muakhir. Mubtada akhir. Karena bisa memang. Contohnya apa? Lillahi al-masriku wal maghribu. Nah, itu khobarnya di awal. Milik Allah timur dan barat. Maka timur dan barat itu khobar yang di akhir. Nah gitu ya. Atau gini ya, milik Muhammad sepeda. Gitu. Milik Muhammad sepeda. Mirip nggak ini nih dengan kata kayak gini? Milik Muhammad sepeda. Milik Aisyah setrika. Gitu. Lebih mirip nggak sih? Walaupun itu makan milik ya, tapi ada kemiripan nggak kira-kira? Milik Fatimah mobil dengan kata terakhir ini. Gitu. Ada kemiripan ya? Berarti isimnya di belakang ya. Ya memang ada yang kayak gitu, ada. Nah gitu. Memang ada yang kayak gitu. Nah gitu. Maka kalau mau lebih tepat, lebih benar adalah khabar muqaddam mubtada yaitu muakhir. Karena bakunya kan kita pernah belajar ya minggu kemarin itu masalah baku itu asalnya adalah usamatu ismuhu. Gitu. Usamatu ismuhu, usamah namanya. Usamah ya, itu kan jelas Usama mubtada. Gitu. Itu aslinya, asal muasalnya. Nah gitu. Kalau kita masalah jabatan atau kedudukan yaitu tadi ya. Jadi dia adalah mubtada yang diakhirkan, khabar yang didahulukan. Nah gitu. Terkecuali kalau ismunya itu adalah fi'il. Kalau ismunya adalah fi'il, maka otomatis usamah atau apa maka dia fa'il gitu. Kalau misalnya dia fi'il, nah gitu. Karena misalnya itu dia fi'il madi, sebelum hu-nya itu fi'il, ya maka setelah hu-nya adalah yaitu fa'il. Nggak masalah kita bahas di sini. Nah gitu. Memang itu perlunya gitu ya. Perlunya belajar bahasa Arab itu ya memang kayak gitu. Jadi nggak cukup terjemahin aja. Nggak cukup terjemahin aja memang. Nah gitu. Ya. Maka sahih ya. Sahih benar. Kata Pak Husin tadi sahih benar ya. Nah, nomor yang kedua
Nah, kalau di kelas ini nanti kita cari yang benar. Kita nggak cukup bilang khotok saja. Nanti kita cari alasan sampai ketemu. Kalau ada yang khotok gitu, Hamidun fi fasli Ahmada. Nah, ini mudhaf ilaih. Sama kayak di latihan 1 tadi. Hamidun fi fasli Ahmada. Artinya apa? Artinya Hamid di dalam Ah. kelasnya Ahmad. Ada di kelas Hamid Ahmad. ada, menyimpan makna ada, karena ada fi, menyimpan makna ada walaupun nggak ada gitu ya. Hamid ada di kelasnya Ahmad. Ahmad. Nah, penjelasan ini, apakah penjelasan ini benar atau penjelasan ini salah? Kotok. Gitu. Penjelasan ini kan penjelasan namanya, bukan tanya jawab. Kira-kira apa? Salah ini. Salah kah? Kotok ini. Kotok. Apakah Iya. apakah mau kita benarkan kira-kira? Atau lanjut ke nomor ketiga? Karena Hamid tidak di dalam kelasnya Ahmad. Maka tidaknya itu enggak atau tidaknya itu kita memakai apa? Yang negatif itu. Laisa. Ismail memakai laisa. Maka cukup Laisa. kita menambahkan laisa, jangan pakai la. Laisa. Maka laisa dulu atau Hamid dulu kira-kira kalau mau kita benarin. Laisa. Hamidun Laisa. Hamidun laisa. 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 Laisa Laisa fi fasli Hamidun. Ahmad. Kenapa? Oh. Kalau Hamidun laisa titik-titik, maka Hamidnya itu sebagai mubtada dan laisa seterusnya itu sebagai khabar. Ah, gitu Oh, ya. iya. Ah. Laisanya di Ya. depan ya. Ah. Laisanya di depan, Pak. Jadi kalau kita mau bikin contoh aja nggak masalah. Kalau misalnya kita ngajar ya, ngasih contoh, anak-anak ini contohnya, laisa hamidun, ya, bita hamidun, ya, apa? Itu nggak masalah kalau kita bikin contoh. Kalau kita ngasih contoh, laisa, ya, hamidun, terus apa kira-kira kabarnya? Kira-kira apa? Bi apa? Di madrasatin atau apa misalnya, nah gitu. Nah kalau contoh nggak masalah. Nah karena kita ingin menjawab atau ingin menjelaskan sesuatu, ya maka kita dahulukan hamid, ya karena kita membuat jumlah mufidah atau jumlah ismiyah kata itu tadi. Nah itu berarti hamidun laisa apa? Lanjutannya kira-kira Fi fasli Ahmada. Fasli Ah. Ahmada. betulkah? Maka di sini tak kasih tahu hamidun laisa, terus lanjutkan kayak kata fi Fi fasli li ahmada. Maka fi fasli itu menjadi apa setelah adanya laisa tengah-tengah? Apa? Kira-kira di setelah fathah ya. masuknya laisa di tengah-tengah, maka fi fasli menjadi khobar. Benarkah khobar laisa Khobar Laisa. atau isim laisa? Kan laisa itu kan punya isim, punya khobar. Maka fi Ya. fasli ini sebagai apanya laisa? Kalau mau kita bahas, tapi kalau kita mau lanjut nggak masalah. Gitu. Kan ada laisa. Kalau biasanya kalau kana kan di Ah. depan, Laisa juga mestinya sama di depan. Berarti isim laisanya yang mana kira-kira? Saudaranya kana kan Laisa itu. Iya betul. Laisa itu saudaranya kana. Berarti isim laisanya yang mana? Karena kita menambahkan laisa tadi. Gitu. Berarti isimnya Kalau Laisa di adalah depan maka Itu Hamid fi- itu isim Laisa. fil fasli. Kalau ahmadanya berarti Habar. Ya, fil berarti fasli. khobar berarti ya. Khobar. Nah gitu. Ya karena itu tadi memang gitu. Setiap ada laisa itu pasti ada isim laisa dan ada yaitu khobar laisa. Nah insya Allah kalau memang belum ketemu nanti insya Allah nanti ketemu gitu. Karena
karena insya Allah nanti ketemu gitu. Karena yang pasti adalah kalau untuk pemula itu kalau ada laisa pasti ada isim laisa, pasti ada khobar laisa. Setiap ada kana pasti ada isim kana, pasti ada khobar kana dan yang lainnya. Nah, gitu. Jadi mubtadanya adalah Hamid fi fasli Ahmada sebagai khobar. Sebagai kabar. Ya. Tapi khobarnya bermubtada, ya. Nah, gitu. Hamidun mubtada fil fasli Ahmada khobar mubtada. Yang terdiri dari jar majrur. Nah, gitu. Nah, gitu. Tapi kalau kita mau bikin contoh, yang tak bilang di awal tadi, kalau kita mau bilang contoh gini, ya, laisa hamidun bitajirin, laisa hamidun bitajirin, Hamid belum menikah, gitu. Nah, itu namanya contoh. Nah, gitu ya. Laisanya diawalkan, laisa hamidun bimutazawwijin, ya, Hamid belum menikah. Nah, gitu. Nah, karena kita di sini harus membuat mubtada khobar, ya, jumlah ismiyah atau jumlah mufidah, maka harus ada mubtada khobar kan? Maka laisanya ditengahkan, gitu. Karena kita mau bikin mubtada khobar di sini, bukan mencontohkan, tapi di sini kita praktek gitu, langsung praktek gitu. Maka harus ada mubtada khobar, maka laisanya harus ditengahkan supaya dia jadi khobar mubtada gitu. Nah, gitu. Alasannya karena jumlah ismiyah itu yang tepatnya kali Ustaz. Ya, betul, karena jumlah ismiyah. Nah, gitu. Atau dengan kata lain, kita mau bikin jumlah ismiyah dari laisa. Nah, gitu aja. Maka laisanya di tengah. Nah, gitu. Laisanya di tengah gitu. Nah, gitu. Kenapa? Supaya dia jadi khobar mubtada. Laisa dengan setelahnya itu supaya menjadi khobar laisa gitu. Gitu. Sedangkan yang awal itu menjadi khobar menjadi mubtada yang di awal tadi gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu ya. Kecuali kalau kita mau hanya sekedar menerangkan tentang laisa gitu. Misalnya kita punya murid anak-anak, laisa itu punya isim, punya khobar. Contohnya gini, contohnya adalah laisa hamidun mutazawwijin gitu. Atau gini, apa tadi itu laisa hamidun, kalau jomblo itu apa? Biazabin ya? Biazabin. Nah, gitu. Iya, jomblo. Ya. Laisa hamidun biazabin gitu anak-anak, bahwa Hamid itu belum menikah, jomblo gitu. Jomblo, nah gitu ya. Nah, gitu ya. Hamid apa tadi itu? Nah, gitu. Nah, pokoknya kayak gitu. Nah, gitu. Kalau bimutazawwijin belum menikah. Nah, gitu. Jadi laisanya diakhirkan. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita menerangkan tentang laisa, isim laisa, khobar laisa. Maka laisanya diawalkan. Yang di tengah-tengah, si orang itu sebagai isim laisa atau si sesuatunya, sedangkan setelahnya itu adalah khobar laisa. Nah, gitu. Tapi kalau kita mau membuat jumlah ismiyah, kata Pak Abdullah tadi, maka sebelum laisa itu harus ada untuk menjadi mubtada. Sedangkan laisa, isim laisa khobar laisa menjadi khobar mubtada. Nah, gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang benar itu tadi ya, yang benar ya. Jadi yang benar adalah Hamidun laisa fi fasli Ahmada. Itu yang sahih. Ya, yang ya. Sahih. Gitu. Yang sahih ya. Gitu. Itu ya yang sahih. Berarti isim laisanya mustatir berarti ya. Mustatir ya. Mustatir huwa berarti ya. Betul, mustatir huwa. Terus fi fasli Ahmadanya sebagai khobar laisa. Karena mudhaf ilaih. Gitu ya.
Berarti isim laisanya adalah domir huwa, dan huwanya itu adalah mustatir, lalu khobar laisanya adalah fi fasli ahmada, karena jar majrur sekaligus mudhof ilaih. Gitu ya. Gitu. Ya. Kita lanjut lagi ke nomor yang ketiga. Ya, ke nomor yang ketiga, al-mahja'us saminu, ya, naat man'ut, ghurafahu, ya, mudhof ilaih, ausa'u. Nah, ini baru isim tafdil. Nah, ini terjemahannya apa? Terjemahannya? Terjemahannya? Asrama yang ke-8, Asrama. kamar-kamarnya lebih luas. Kamar-kamarnya lebih luas. benarkah asrama yang ke-8 yang ahsan itu, atau yang ghurafatu ausa? Yang kelima yang lebih luas maksudnya. Khoto atau sahih? Khoto. Khoto ya? Betul, Ya. khoto? Ternyata khoto. Khoto. Karena yang benar Karena yang adalah lebih luas yang kelima. asrama yang kelima. Karena yang benar itu adalah asrama yang kelima. Yang benar. Jadi merubahnya gimana, ahli Ismail? Mana yang perlu kita ganti? Kira-kira yang perlu kita hapus, kita tulis. Yang perlu kita hilangin, kita tulis yang mana? Apakah mahja atau samin atau huruf ausa'u? Mana kira-kira yang harus kita hapus? Kita ganti. Mana? Samin diganti 5, komsa. Samin kita ganti menjadi al-khamisu. 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 Baru betul. Ausa'u itu yang benar. Ya. Itu yang benar ya, yang sahih. Yang sahih adalah al-mahja'ul khamisu ghurafahu ausa'u. Nah itu. Ya, itu yang benar. Ya. Nah, kalau masalah mubtada khobarnya yang mana? Kalau masalah kedudukan, maka yang mubtada adalah mahja'us samin. Nah, gitu. Itu sebagai mubtada. Sedangkan ghurafahu Ausa'un khabar. baru itu kabarnya yang menjelaskan. Gitu. Ya. Contohnya apa? Contoh mudahnya. Contohnya gini. Ya. SMA itu, ya, atau SMA yang negeri itu tuh, itu bersih tahu, gitu. Itu bersih loh. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi SMA itu atau SMA 3 itu, SMA negeri itu, SMA swasta itu, nah itu mubtada itu. Ya, mubtada. Baru setelahnya itu khabar. Ya, bersih, luas, ya, berprestasi atau apa sekolahnya, bermutu atau apa akrab ininya, gitu kan? Nah, gitu. Nah, maka khabarnya adalah ghurafahu ausa'u. Nah, itu khabarnya. Karena setiap kalimat pasti ada yang namanya jumlah. Baik dari jumlah ismiyah lalu jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Baik itu jumlah atau sibik jumlah. Pasti ada. Mustahil. Setiap kalimat nggak ada jumlah atau sibik jumlah, itu mustahil sekali. Karena dia nggak akan jadi kalimat kalau dia nggak jadi jumlah mufidah. Gitu. Jadi mubtada'nya itu terdiri dari Naat man'ut mubtada'nya. naat man'ut ya. Terdiri dari naat man'ut. Naat dan man'ut. Karena mubtada itu ya bisa dari isim ma'rifat yang bunyinya al, bisa ya. Bisa dari mudhof ilaih juga bisa, tapi di awal mudhof ilaihnya. Iya. Bisa dari naat man'ut juga bisa juga. Bisa dari naat man'ut juga bisa juga. Gitu. Kalau kabarnya itu kabar terdiri dari jumlah apa tuh? Khabarnya dari mudhof ilaih. Yang khabar ya, yang khabar. Ya. Dari hurofa itu mudhofun ilaih.
Karena khobar juga bisa dari mudhof ilaih, tetapi mudhof ilaihnya di akhir atau setelah mubtada tadi, atau setelah kata lah gitu. Setelah kata di awal mudhof ilaihnya, maka dia sebagai khobar. Tapi kalau di awal mudhof ilaihnya, maka dia sebagai mubtada. Nah, gitu ya. Ausahunya sebagai Isim tafdil. Apa isim tafdil tadi? Apa kira-kira? Lebih Kira-kira sebagai apa? Kira-kira? Lebih luas. lebih luas. Karena kalau mau bicara mubtada khobar, ya pasti khobar, cuman posisinya apa sebutannya isim tafdil. Isim tafdil. Tapi kalau mau masuk cangkupannya ya satu kesatuan. cakupannya itu. Urafatu ausahu Cakupannya khobar dia gitu. Apa diakuinya gitu. Karena setiap ada mubtada pasti ada khobar. Ya tinggal itunya aja. Dia sebagai apa? Nah, kayak mudhof ilaih gitu. Tapi intinya cakupannya dia mencakup khobar dia di situ. Nah, gitu. Nah, intinya pasti ada pembahasan khususnya. Pasti nanti ada pembahasan khususnya. Dan semua kursus pun belum dijelaskan kalau masalah dia posisinya sebagai apa. Tapi yang pasti dia adalah isim tafdil dan dia mencakup sebagai khobar. Nah, gitu. Kalau dia ada posisi dan itu posisinya belum dijabarkan, gitu. Dimanapun belum dijabarkan. Yang di YouTube juga nggak dijabarkan, di CBA juga nggak dijabarkan juga, di kursus-kursus lain juga belum dijabarkan. Sekira-kira dia ada posisi. Gitu. Posisi itu apa sih? Kayak naat man'ut, kayak mudhof ilaih, kayak jar majrur. Itu kalau saya pribadi menyebutnya posisi gitu. Kalau jabatan baru mubtada khobar kayak gitu. Baru tak namakan jabatan dia kedudukan kalau sudah mubtada khobar. Tapi kalau dia naat man'ut tak namakan namanya posisi. Kayak apalagi misalnya walaupun memang kalau di dunia pekerjaan memang sama kayak kedudukan posisi itu gitu. Seolah-olah kayak kedudukan kalau di dunia nyata kita gitu. Posisi kamu sebagai apa? Posisi saya sebagai wakil menteri. Itu kan seolah-olah kayak jabatan kan. Gitu. Iya kan? Posisi kamu di kampus itu sebagai apa? Sebagai wakil rektor. Nah, seolah-olah kan jabatan gitu kan. Kalau di dunia nyata gitu. Iya kan? Atau posisi sama dengan jabatan. Kalau kita gitu, kalau kita nyari kerjaan gitu. OB sebagai OB, posisi saya sebagai OB, itu kan pekerjaan juga, jabatan juga, masuk struktur juga gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau masalah kayak kalimat-kalimat kayak gini, ya harus kita bedakan gitu. Apanya masalah posisi dengan jabatan itu. Intinya tergantung kita gitu. Kita enaknya seperti apa gitu. Kita enaknya tuh seperti apa? Tergantung kita masing-masing gitu. Tapi yang pasti kalau di sini kalau masalah jabatan kedudukan itu mubtada khobar, kalau masalah posisi seperti itu jar majrur, naat man'ut, kayak gitu. Nah gitu. Ya, kalaupun ausa itu punya posisi, ya, dan sampai sekarang belum ada penjelasan di manapun gitu, di kursus manapun gitu. Kan kursus guru rumah ini kan ratusan, bukan ratusan ribu ya, ratusan kalau di Indonesia ini, ratusan gitu. Tapi belum dijelaskan posisinya sebagai apa, atau mungkin nggak ada posisi gitu. Gitu. Karena nggak ada temennya, bahasanya nggak ada temennya gitu. Kalau jar kan temennya majrur, mudhof temennya mudhof ilaih, naat temennya man'ut gitu. Karena tak perhatikan semua kursus itu nggak menjelaskan posisi ausang gitu. Dari semua kursus gitu, baik online, YouTube, offline gitu, belum dijelaskan. Karena mungkin nggak ada temen itu mungkin. Gitu. Nah, gitu ya. Yang pasti adalah kita selaku pemula
bahwa ausa itu masuk ke dalam khobar, cakupan khobar. Nah gitu ya. Jadi yang benar tadi adalah al-mahja'ul khamisu ghurafahu ausa'u. Itu yang sahih ya. Kalau yang tertera di sini adalah khotok. Gitu. Ya, kita kembali lagi ke temanya. Nah, latihan yang keempat di sini al-mahja'us saminu ya, na'at man'uf tuh sebagai mubtada tadi itu ya, ab'adu minal mahja'il khamisi. Betul? Al-mahja'ul khamisi atau khamisu karena ada min, maka apa? Karena ada min yang ujung itu khamisu atau khamisi, atau karena ada man'ud. Gitu. Ada man'ud. Berarti khamisi, gitu ya. Maka apa terjemahannya nomor Mahja'il khamisi, ya. Khamisi ya, karena dia menjadi na'at. Nah gitu. Nah gitu Na'at. ya. Na'at kan majrur dia. Asrama yang ke-8 ya, lebih jauh dari asrama yang Dari asrama yang kelima. Nah gitu. Kira-kira sesuai dengan judul latihan ini khata atau sahih? Kira-kira kalau kita ngikut ke judul latihan bahwa kita harus Soke. meletakkan Soke ini. Nah, soke ya. Ya. Jadi itu soke. Nah, gitu. Ya, karena jaraknya jauh. Gitu ya, antara asrama ke-8 dan asrama yang kelima. Nah, gitu ya. Antara yang ke-8 dan yang kelima. Nah, gitu. Ya. Nah, itu. Nah, gitu. Ya. Jauh. Enggak dekat, enggak. Nah, gitu. Enggak jauh. Orang-orang kalau urutan aja jauh gitu kan, kalau kita mau main urutan gitu kan, jauh. Kayak kemarin, kayak hotel apa kemarin tuh yang kebakaran itu, Hotel Plaza itu kan kan beda, setiap tingkatan itu kan beda gitu kan, kayak 5 dengan 9 kan ujungnya kan 9 tuh paling atas kan beda, jauh dia gitu kan. Hotel Plaza tingkat 5 dengan tingkat 9 kan jauh gitu kan. Jauh secara kita berpikir gitu kan jauh. Nah gitu kan, kalau masalah berita yang kebakar itu kan 9, 8, 7 atau apa itu, nah gitu. Karena tempat apa itu? Tempat karaoke apa tempat apa itu ya? Lupa itu. Karaoke apa itu? Kalau nggak salah dengar, tapi kalau salah dibenarkan. Kalau nggak salah sih kafe apa tempat karaoke ya? Kafe apa itu? Yang terbakar itu. Nggak tahu alasannya kenapa itu. Apakah tempat maksiat atau gimana? Ya Allah alam. Gitu. Allah alam intinya. Gitu. Tapi intinya itu, kalau nggak kafe, karaoke lah pokoknya gitu. Yang kebakar. Tapi kalau sisanya itu tempat elektronik, aman elektronik gitu. Aman. Yang tak dengar gitu, aman kalau yang di bawah-bawahnya. Gitu. Nah gitu ya. Nah itu Allah alam ya. Nah gitu. Jadi nomor yang keempat ini adalah sahih gitu ya. Benar. Sama kayak nomor 1. Benar juga. Yang khata itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Yang benar itu. Yang salah 2 sama 3. Yang benar 1 sama 4. Jadi agak ini kayak diacak gitu. Nah gitu. Nah gitu ya. Nah jadi minimal kita tahu jabatan-jabatannya dulu lah, minimal ya itu dulu lah kita gitu selaku pemula gitu. Karena memang kalau bahasa Arab itu memang luas ya, luas gitu. Bahasa Arab ini memang dia paling luas, makanya kan bahasa terluas gitu kan, bahasa terluas gitu. Artinya kalau sampai mendetil ya dia luas gitu, karena nanti ada penjelasannya gitu. Nah gitu. Nah gitu ya. Banyak kaidahnya ya. Banyak kaidah.
Itu kaidahnya banyak. Kosakatanya juga banyak juga gitu. Banyak. Nah gitu. Iya, kayak misalnya tentang jahanam. Jahanam itu apa sih? Gitu kan? Menurut ininya apa sih gitu kan? Selain kita tahu artinya apa sih tafsirannya gitu apa? Itu secara detail gitu. Gitu. Secara detail yang dimaksud kiasan-kiasan itu. Nah, gitu. Ah, ah. Nah, gitu. Kayak surah Al-Fil, tentang apa, detailnya tentang apa, nah, gitu. Itu memang maksudnya ke bahasa Arab kan, Quran itu kan bahasa Arab. Artinya kan lebih detail gitu kan. Nah, gitu. Makanya kan kita perlu ilmu kan kalau kita memahami Al-Quran itu kan. Karena ya itu tadi bahasa Arab itu luas. Kaidah terus apalagi kalau sinonim nah gitu kan. Lebih banyak kan sinonim itu kan. Kalau antonim kan taruhlah satu gitu kan. Kayak dingin antonimnya panas gitu. Kotor antonimnya bersih. Tapi ada sinonim-sinonimnya nah gitu. Yang banyak sekali itu nah gitu. Artinya luas ya bahasa Arab itu. Nah gitu. Apalagi kita ngebahas jabatan gitu kan. Nah gitu kan lebih susah lagi gitu kan. Kayak bismi mubtada bismi jar majrur ya kan? Bismi Allah bismillahi Allahnya sebagai apa? Di situ. Iya kan? Allahnya apakah sebagai mubtada apa gimana gitu kan? Bisminya sebagai khobar apa gimana? Terus Ar-Rahman sebagai sifat yang pertama dari Allah, Ar-Rahim sifat yang kedua dari Allah. Nah itu baru menerjemahkan dan jabatan. Nah belum penjelasannya gitu kan, penjabarannya gitu. Nah gitu. Ini kalau masalah penjabaran sih itu memang yang lebih detailnya sih. Gitu. Makanya kan ada balaghah gitu kan, semacam mantik apa itu. Nah itu memang itu tuh yang lebih detailnya itu gitu. Yang lebih detailnya. Nah kalau kita ini pemulanya gitu. Pemulanya gitu. Kalau masalah balaghah itu makanya pusing kalau udah ngaji ke sana itu. Kalau kita pemula pusing juga gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa nggak pusing. Tapi kalau kita pemula luar biasa gitu, bingungnya gitu. Ya, bukan masalah kita nggak mau belajar, karena kita nggak tahu awalnya gitu, nggak tahu dasarnya gitu. Jadi kita ngerasanya rumit gitu. Padahal mah biasa aja ketika kita belajar balaghah itu, karena kita sudah punya dasarnya gitu. Nah gitu. Ada berapa itu kalau nggak salah ada berapa itu tentang bahasa Arab itu ilmunya ya? 7 atau 9 atau berapa itu? Nah gitu. Macam-macamnya gitu. Nah gitu. Nah itu ya, jadi banyak dia. Banyak gitu. Tapi intinya kita belajar dulu sulughah dulu. Ya sebelum belajar ke yang itu tadi, ya tak sebutkan tadi. Setelah kita menghatamkan dulu sulughah, baru kita ke kelas lanjutan. Kelas lanjutan itu ya itu tadi balaghah itu. Kelas lanjutannya gitu. Jadi dulu sulughah dulu kalau bisa. Kalau di Ma'ad Sibawaih itu dulu sulughah dulu, baru lanjutannya itu ke ilmu balaghah itu gitu. Nah gitu. Canda. Nah gitu ya. Nah itu ya. Nomor jadi 4 ini mubtadanya sampai abda'u ya Ustaz? Nah Kalau coba kita lihat di sini. kan mubtada marfu. Nah, as-saminu tinggal kita perhatikan saja kira-kira penjelasannya itu di bagian mana. Nah gitu. Kalau mau nemuin khobarnya ya? Itu tuh penjelasannya itu di mana? Kan di sini kan asrama yang ke-8. Asrama yang ke-8 lebih jauh. Asrama yang ke-8 lebih jauh. Belum habar itu. Belum nemu habar ya kita ya di sini. Belum nemu habar ya. Jadi kabarnya minal mahja'il khamisi artinya ya. Berarti kabarnya itu adalah min mahja'il khamisi.
yang Begitu. terdiri dari jar majrur dan atman out. Iya. Nah, gitu. Karena khobar itu yang pertama dari isim nakirah. Khobar pertama dari isim nakirah. Contoh apa? Jamilun, wasihun, nazifun, tawilun, saghirun, ya. Apalagi misal wakifun, jalisun. Itu khobar yang pertama. Khobar yang kedua dari jar majrur, minal bait, fil fasli, anil madrasati, misalnya bismi dan semacam itu. Apalagi lillahi, Nah, atman out. nah, itu dari jar majrur. Khobar yang ketiga dari mudhaf ilaih. Nah, gitu. Kita ngobrol yang ini dulu. Yang ketiga dari mudhaf ilaih. Nah, gitu ya. Seperti apa? Misalnya ukhtu Hamidin, kan? Nah, gitu. Bintu Yasirin, nah gitu ya. Atau benda dengan posisi, nah gitu. Kayak misalnya gini, dorok tahtas sayyarati, ya kita pakai zorok amamal masjidi qabla usbu, nah gitu. Dari mudhaf ilaih khabar yang ketiga. Nah, yang keempat itu yaitu naat man'ut. Nah, atman out, ya. Dari naat man'ut. Nah, gitu. Ya, nah gitu ya. Misalnya mobil yang indah, nah gitu. Ya, kayak itu, kayak Fatimah yang pelajar yang indah. Itu bisa juga, ada khabar bisa juga. Bisa. Nah, gitu. Apakah ada lagi setelah itu? Pasti ada lagi, gitu. Pasti ada lagi, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan karena kita masih awam, masih pemula, gitu ya. Maka kita bisa katakan kalau untuk satu baris ini, kita bisa memulainya dari jar majrur. Itu dari yang kedua tadi. Minal mahja'i jar Yaitu majrur. minal mahja'il kham. Kemudian al Gitu. khamisin atman Kita out. bisa menarik Kabar kesimpulan semua. dari jar majrur, yaitu min mahja'il khamisi. Nah, gitu. Nah, gitu. Kalau kita mau merujuk ke tentang khobar. Nah, gitu. Ya, tentang khobar, atau bisa kita katakan lebih ke ciri ya, gitu. Pokoknya tentang khobar atau ciri khobar lah, gitu. Nah, gitu. Atau khobar itu dari apa? Nah, gitu. Maka kita bisa menarik kesimpulan, ini kita tarik ke yang yang jar majrur ya. Jadi jar majrur Jar tadi. majrur dan atman out. Jadi jar majrur tadi dengan anak tadi itu yang di Atman ujung. out. Nah, gitu. Ya. Naat makut tadi. Nah, gitu. Jadi kita kasih kho-nya di situ, di min-nya itu. Kalau kita mau nyoret khobar, huruf kho, itu di min-nya itu. Nah, gitu. Ya. Soalnya sampai abadu kan bukan jumlah mufidah, itu belum sempurna jumlahnya. Yang mananya? Jumlah mufidah. Kalau abadunya dijadikan habar kan belum sempurna itu. Betul. Jadi Dia jumlah mufidahnya kan belum sempurna. belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa? Belum bisa. Belum sempurna. Belum sempurna atau belum sibih jumlah. Belum sempurna sama dengan belum sibih jumlah. Sedangkan khobar itu kan harus sibih jumlah kan? Gitu. Kan kalau nggak jumlah kan sibih jumlah, ya kan? Secara umum gitu. Kan jumlah atau sibih jumlah, nah gitu kan? Nah, maka itu tadi dari min itu kita ngasih khobarnya. Kalau kita mau mengarah ke sibih jumlah. Kan jar majrur itu kan sibih jumlah. Mudhaf ilaih itu kan sibih jumlah. Sibih jumlah, iya. Gitu kan? Iya. Iya kan? Sibih jumlah. Nah, gitu. Maka kita menarik khobarnya dari min mahja'i Komisi. Gitu. Nah, gitu. Sibahul jumlah. Sibahul jumlah jar majrur dan mudhafun ilaih. Nah, atman out. Gitu. Gitu. Namanya sibahul jumlah gitu. Nah, intinya itu. Ya. Intinya itu ya. Nah, jadi intinya karena kita masih dasar, masih pemula, ya itu gitu. Nah, gitu. Insya Allah ke depannya kita akan lebih paham lagi gitu dari kalimat-kalimat ini. Minimal selesai pelajaran ketiga lah.
minimal selesai pelajaran ketiga ini akan terbuka semua gitu. Akan terbuka semua. Oh ternyata isim tafdil itu kayak gini. Ternyata isim tafdil itu kayak gini. Setelah selesai pelajaran ketiga minimal. Gitu. Nah gitu. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi kesimpulannya adalah setiap kalimat itu pasti ada yang namanya jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Nah, gitu. Baik dia di soal maupun dia di jawaban pasti ada yang namanya jumlah mufidah. Karena dia nggak akan jadi pertanyaan, nggak akan jadi soal kalau tidak ada jumlah mufidah. Itu nggak bakalan. Itu secara garis besar ya. Kalau kita lingkaran itu lingkaran besar, gitu ya, gitu. Nggak akan menjadi kalau nggak itu. Atau di jurumnya itu nggak akan jadi kalam namanya, gitu. Nggak akan jadi kalam. Gitu. Nah itu ya. Kalau mubtada khabar itu ya itu. Jumlah ismiyah itu ya itu. Nah, Jumlah. karena memang jumlah ismiyah sih Dari yang kita bahas ini. Nah, mubtada khabar. memang lebih fokus ke jumlah ismiyah. Nanti jumlah fi'liyahnya itu nanti gitu. Ya, nanti jumlah fi'liyahnya itu nanti sekitar pelajaran Dari fi'il dan fa'il. Iya itu. Yang apa tadi? Fi'il fa'il ya. Fi'il dan fa'il dari itu jumlah fi'liyah. nanti itu fi'il fa'il. Nah itu ya itu tadi termasuk jumlah mufidah juga. Fi'il fa'il itu kan termasuk jumlah mufidah juga. Karena jumlah mufidah itu kan ibaratin kan isim gitu. Ibaratnya isim terbagi dua, nakirah, marifat, nah gitu. Jadi si jumlah mufidah itu istilahnya isimnya, fi'ilnya gitu. Nanti fi'liyah ismiyah itu diibaratin nakirah, marifat, atau diibaratin madi, mudhari, amr, nah gitu. Si fi'liyah ismiyah itu. Tapi yang pasti setiap yang menjadi soal, menjadi jawaban, pasti dia jumlatul mufidah baik dari ismiyah maupun dari fi'liyah gitu. Cuman kita ini lebih ke ismiyah dulu sekarang ini gitu. Dari jilid 1 sampai sekarang ini masih ismiyah gitu. Lebih sering gitu ismiyah. Kalaupun ada fi'liyahnya baru selipan-selipan aja gitu. Gitu. Tapi untuk jumlah fi'liyah yang aslinya nanti gitu. Yang akan fokus terus digunakan itu enggak nanti. Yang fi'il fa'il itu atau fi'il fa'il maf'ul gitu. Nanti kalau nggak salah sih pelajaran 4 atau 5 atau 6 sih sekitaran situ kita akan lebih sering gitu. Maka itu kan di sini kan nanti fi'il madi, mudhari, amr lah gitu. Tasrifan ada juga di tasrifannya. Nah begitu ya. Nah gitu. Insya Allah kita akan lebih paham lagi tentang isim tafdil asalkan kita mau istiqomah ya, rutin, hadir terus. Makanya saya itu membuat syarat para peserta itu harus dari kehadiran, bukan dari nilai, harus dari kehadiran. Gitu. Memang beda peraturan saya dengan seluruh kursus memang beda gitu. Kalau saya kan lebih menginginkan kehadiran daripada nilai yang besar gitu. Gitu. Untuk apa? Satu jilid hadirnya sekali, nilainya besar. Lebih baik satu jilid hadirnya berkali-kali, gitu kan, istiqomah, continue, gitu kan. Nilainya kecil. Pasti hasilnya ada, gitu. Kan mustahil. Kita rutin hadir terus, nilai kita kecil kan mustahil. Gitu kan? Nah, gitu. Maka dari kehadiran itulah untuk memunculkan nilai-nilai itu. Gitu ya, untuk memunculkan nilai-nilai yang besar itu kan dari kehadiran itu. Nah, gitu ya. Makanya kalau di sekolah, di kampus itu kan kehadiran itu nomor 1 di situ. Sebelum pembelajaran dimulai kan harus ada kesepakatan, terutama masalah kehadiran. Itu penting. Makanya kalau di kampus An-Nur itu bisa diberi keringanan dengan kita membayar kifarat gitu. Kifaratnya 50.000. Satu kali absen kalau di An-Nur itu. Jadi kalau 10 kali absen dikali 50.000. Nggak tahu kalau sekarang. Gitu. Sekarang bisa 100.000. Artinya
kehadiran itu nomor satu gitu. Gitu ya, makanya saya tekankan di grup Rasulullah 1 itu kan saya tekankan bahwa harus hadir gitu, terkecuali sakit sama safar, kan ada kan postingannya kan, terkecuali sakit sama safar. Nah itu bisa dimaklumi. Nah gitu, nggak perlu kifarat karena ini bukan kuliah, jadi nggak perlu kifarat sakit atau safar gitu, karena ini bukan kuliah. Tapi kalau kuliah harus ada kifarat. Nah gitu, jadi mengutamakan saya itu kehadiran. Nah gitu, kalau misalnya satu kitab itu misalnya 30 atau 38, ya diusahakan kalau bisa full, kalau nggak sakit nggak safar gitu. Tapi kalau ada kayak gitu ya nggak masalah. Nah gitu. Gitu ya. Nah gitu. Kenapa? Karena nilai kita akan besar sendiri kalau kita rutin hadir. Beda. Yang satu semester satu kehadiran, yang satu semester hadir terus, pasti ilmunya, hasilnya, nilainya pasti beda gitu. Pasti beda gitu. Ya kan, pasti beda. Karena ini bukan perkuliahan, maka nggak perlu yang namanya nilai besar. Artinya cukup kehadiran saja, insya Allah nilai kita akan besar. Kemampuan kita, yang dimaksud nilai itu adalah kemampuan kita, bahasa Arab kita. Gitu ya. Makanya antum ini kalau bisa rutin, istiqomah, continue. Nah gitu. Kecuali itu tadi ya, diuji dengan sakit atau kita diuji dengan kesibukan. Salah satunya yaitu apa? Safar gitu kan. Nah gitu. Intinya konfirmasi saja intinya ya. Intinya konfirmasi saja. Kalau nggak hadir misalnya ahad pekan apa? Gitu. Konfirmasi saja. Tapi kalau nggak safar dan sakit ya hadir kalau bisa. Gitu. Nah itu karena itu menjadi apa ya, perlu gitu. Nah gitu. Nah, makanya selanjutnya dulu, Ustaz, ahad malam apa malam ahad? ya insya Allah ahad malam insya Allah. Karena Ahad malam aja ya, bagus, alhamdulillah. Akan ada kelas baru ya, maka ahad malam insya Allah kita rutinnya, insya Allah ahad malam insya Allah. Ya. Nah gitu ya. Insya Allah apa itu ahad malam gitu. Intinya kalau jilid 2 beda grupnya, kalau jilid 1 itu aja. Jadi kalau jilid 1 itu grupnya itu aja. Mau angkatan berapa saja itu saja. Bisa dibikin beberapa grup, cuman ini inisiatif sendiri itu saja gitu. Nah gitu. Karena memang sudah banyak grup. Yang pertama banyak grup, yang kedua ada hikmah juga kalau kita grup-grupnya itu aja. Kalau dulu sudah 1 itu. Gitu. Nah gitu ya, gak perlu banyak grup, gak perlu banyak grup, cukup itu saja grupnya. Gitu ya, jadi itu aja grupnya. Nah, gitu. Itu aja kalau jilid 1 ya, tapi kalau jilid 2 nanti dibedakan gitu. Nah gitu, dibedakan gitu grupnya gitu. Nanti insya Allah yang Sabtu malam ahad itu jilid 2 yang berikutnya gitu. Nah gitu. Dan juga antum juga nggak apa-apa ikut jilid 1 juga, nggak masalah, dua-duanya ikut juga gitu. Nggak masalah gitu ya, nggak masalah gitu, nggak masalah, hitung ya, nambah lah, walaupun bukan perkuliahan ya, hitung nambah lah gitu ya. Nambah itu maksudnya jilid 2 nggak hadir nih, nggak karena sakit atau perjalanan, ya ditambah hadir di jilid 1 walaupun kan kuliah gitu ya, minimal gitu. Nah gitu ya, kayak di An-Nur itu kan kayak gitu, semester 4 nggak hadir, gabung semester 2 tapi nambah kehitungnya gitu ya. Intinya kayak gitulah intinya ya, pinter-pinter antum gitu masalah belajar ini gitu. Dua-duanya hadir silahkan ya, masalahnya kayak tadi itu silahkan gitu ya. Nah gitu ya, paham ya, insyaallah ya. Nah insyaallah paham kita. Yang penting adalah kita niatnya sungguh-sungguh, benar-benar, karena itulah yang akan
memunculkan kekuatan kita untuk bisa hadir dari sungguh-sungguh itu, dan itu pastinya dari niat juga pastinya gitu. Saya benar-benar mau belajar lah, saya harus hadir pokoknya malam ini. Nah, gitu. Saya harus hadir gitu. Ya, saya harus hadir. Gitu. Kalau sakitnya sakit gigi, ya hadir. Kalau sakitnya sakit kepala, ya hadir. Gitu. Nah, gitu. Mendengarkan dia bunyinya, mustahwi dia bunyinya. Bahasanya mustahwi. Kalau sakitnya sakit gigi, sakit kepala. Nah, gitu ya. Intinya adalah kita niatkan benar-benar, sungguh-sungguh saya mau belajar. Nah, gitu. Ya, nanti akan kuat, akan muncul energi itu, kekuatan itu akan muncul gitu. Semangat zabdah itu akan muncul, zabdah itu, semangat itu. Kenapa? Karena kita niatnya tadi benar-benar sungguh-sungguh mau hidup. Dijamin muncul kekuatan itu kalau kita mau hidup, walaupun kita lagi kerja sekalipun. Walaupun kita lagi kerja sekalipun, lagi megang komputer sekalipun, akan hadir kita. Kan? Bingung kan kalau kita bayangin kan? Lagi megang komputer, lagi kerja sambil belajar. Kan kayak nggak masuk akal gitu kan? Tapi kalau kita benar-benar, kita bisa gitu. Kerja sambil belajar gitu. Nah, gitu. Kenapa? Saking semangatnya kita. Ya, saking kita itu, zabdah itu, semangat itu tadi. Ya, gitu. Sehingga kita mencari cara. Bagaimana caranya saya kerja sambil belajar. Gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi saya tekankan nanti peserta-peserta baru di Jilid 1 itu untuk bisa hadir gitu. Bagaimana? Walaupun dia mustahwi, walaupun dia mendengarkan saja. Gitu. Saya usahakan hadir gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, itu nggak perlu diuji-uji, nggak perlu. Ujian-ujian itu perlu, karena ini bukan kampus. Kalau kampus perlu UTS, ya, UAS itu perlu, karena itu kan kampus. Tapi kalau di sini nggak perlu ujian-ujian, yang penting hadir. Kenapa? Karena dengan hadir tadi, dia akan mendapatkan ilmu-ilmu itu tadi, gitu. Ya kan? Nah, gitu. Nah, karena ini bukan sekolah, bukan kampus, gitu ya. Jadi nggak perlu ujian-ujian itu. Yang perlu itu sekolah sama kampus, baru ada UTS, UAS, nah gitu. Nah gitu ya. Nah gitu. Gitu ya. Apa ada yang mau ditambahkan? Atau apa kira-kira di sini? Kira-kira? Sudah cukup Ustadz. Cukup ya? Ya. Cukup, insya Allah akan kita lanjutkan di Ahad depan ya, Ahad malam Senin ya. Ya. Jadi kita sepakati Ahad malam Senin ada Isya, nah gitu ya. Dan maksimal belajarnya 2 jam. Nah gitu. Kalau mau 3 jam itu harus ada jeda setengah jam, gitu ya. Di pendidikan. Kalau dalam dunia pendidikan itu, kalau mau lebih dari 2 jam, ya, dan itu memang lebih lama kan, gitu ya. Kalau lebih 2 jam, maka harus ada jedanya. Minimal jeda seukuran kita sholat lah. Gitu. Jadi artinya 3 jam tuh jangan full terus gitu. Jadi minimal ada kosongnya, jedanya. Gitu. Ya. Baik, demikian pertemuan kita pada malam hari ini ya, malam Senin ya. Nanti kalau ada kelas Dursul 1, diharapkan hadir ya. Karena kita niatnya adalah menuntut ilmu gitu ya, ilmunya adalah ilmu agama juga, maka diusahakan kita itu hadir gitu ya, walaupun kita hanya yaitu mendengarkan saja ya, yaitu menyimak saja, minimal itu, minimal menyimak, minimal hadir saja, maksimalnya adalah aktif ya, interaktif ya, dihidupkan mic-nya, nah gitu. Kenapa? Karena kita cinta dengan ilmu. Tanda kita cinta dengan ilmu adalah sekira-kira diulang terus sampai 1000 kali kita tetap mendengarkan, tetap hadir, tetap muncul di situ. Kenapa? Karena itu adalah tanda kita, yaitu cinta dengan yaitu ilmu. Ya, anggap saja itu kita lagi makan aja lah. Anggap saja kita lagi minum
apanya yang dianggap, yaitu berulang-ulangnya itu, gitu ya, ulang-ulangnya itu yang kita tarik di situ. Nah gitu ya, artinya terus saja ya, pelajaran 1 di 1 terus, pelajaran 2 di 2 terus, nah gitu, terus saja, diulang-ulang lagi saja gitu. Nanti ada hikmah di situ ya, ada hikmah yang belum pernah kita dapatkan, yang belum pernah kita temukan, nanti akan muncul di situ. Percaya pasti ada di situ ya. Nah gitu, pasti ada. Maka diharapkan kita hadir ya, walaupun setengah jam, 1 jam setengah gitu kita hadir. Nah gitu ya, kita mencari yaitu ilmu dan mencari barokah ilmu, dan barokah ilmu itulah yang paling yaitu utama ya. Jadi barokahnya itu ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kita selalu diberikan kelancaran dan kepahaman dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang kita timba ini, ilmu yang kita cari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup ya kajian kita ini, kajian online kita ini, dengan kita sama-sama membaca doa. Doanya adalah doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, selamat istirahat ya. Jangan lupa salat tahajud.